Di sini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal yang berjudul Penggunaan Limbah Protein dan Aditif dalam Formasi Bioplastik, Peluang untuk Pengemasan Berkelanjutan. Yang pertama yaitu latar belakang. Plastik konvensional banyak digunakan namun menimbulkan masalah besar karena yang pertama bersifat non-biodegradable. Selanjutnya berasal dari sumber daya fosil tak terbarukan, lalu menyebabkan akumulasi limbah. Plastik sulit terurai dan dibuat dari minyak bumi yang tidak bisa diperbarui, dan ini menyebabkan pencemaran lingkungan. Bioplastik menjadi alternatif ramah lingkungan karena biodegradable, emisi gas rumah kaca lebih rendah, dan produksinya terus meningkat atau diperkirakan 2-4 juta ton pada 2023. Plastik menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan karena bisa terurai dan menghasilkan gas rumah kaca yang lebih sedikit. Salah satu bahan dasar bioplastik yang menjanjikan adalah protein yang bisa diambil dari limbah makanan atau peternakan. Tapi tantangannya adalah daya tahannya rendah dan mahal. Maka dari itu, digunakan bahan tambahan seperti formaldehida atau crosslinker dan gliserol atau plasticizer agar kualitasnya membaik. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi protein dengan agen penguat dapat meningkatkan tensile strength, mengurangi kerapuhan, menjaga fleksibilitas dan ketahanan air. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini bersifat studi literatur, artinya kami peneliti membaca dan menganalisis 30 jurnal internasional dari tahun 2020 sampai 2025 yang membahas bioplastik berbasis protein. Tujuannya adalah merangkum temuan penting untuk pengembangan bioplastik yang ramah lingkungan dan bisa digunakan dalam kehidupan nyata. Tahapan penelitian dalam review literatur yang pertama identifikasi topik dan rumusan masalah, menjalar ke penentuan kriteria literatur, selanjutnya seleksi dan evaluasi literatur, lalu analisis data sekunder, dan yang terakhir penyusunan laporan review literatur. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada pembuatan bioplastik berbasis protein umumnya diawali dengan proses ekstraksi protein dari sumber bahan seperti biji-bijian, limbah agroindustri atau hasil samping industri pangan. Protein yang diperoleh kemudian dilarutkan dan didispersikan dalam pelarut air atau buffer dengan penambahan plasticizer, misalnya gliserol, untuk meningkatkan fleksibilitas film. Campuran ini kemudian dipanaskan dengan suhu tertentu untuk mengaktifkan denaturasi dan interaksi antar molekul, sehingga memungkinkan terbentuknya jaringan film yang homogen saat dikeringkan. Jaringan film atau bioplastik yang dihasilkan kemudian diuji dengan berbagai parameter, dan dalam tinjauan ini difokuskan pada 3 uji utama, yaitu tensile strength, daya serap air, dan biodegradabilitas. Ketiga parameter ini dipilih karena mewakili aspek fungsional yang paling relevan untuk 3 aplikasi bioplastik, yaitu yang pertama, tensile strength digunakan untuk menilai kekuatan mekanik film terhadap gaya tarik yang sangat penting bagi kemasan produk kering dan makanan basah agar tidak mudah sobek atau rusak selama penyimpanan dan distribusi. Yang kedua, daya serap air menjadi parameter krusial untuk menilai ketahanan film terhadap kelembapan, khususnya pada kemasan makanan basah, di mana kemampuan untuk menahan air dan uap menjadi syarat penting agar produk tetap higienis dan awet. Yang ketiga, yaitu biodegradabilitas, menilai sejauh mana material dapat terurai secara alami di lingkungan. Uji ini menjadi sangat penting untuk aplikasi seperti mulsa pertanian yang menuntut material mampu bertahan selama masa budidaya namun terurai secara alami setelahnya tanpa perlu proses pembersihan tambahan. Dengan demikian, ketiga parameter ini tidak hanya mewakili performa dasar material, tetapi juga memberikan gambaran sejauh mana formulasi bioplastik berbasis protein dapat disesuaikan secara fungsional dengan kebutuhan aplikasi spesifik di sektor pangan dan pertanian.
Di slide ini menjelaskan tentang hasil penelitian uji tensile strength. Dapat dilihat dari gambar diagram pada slide ini. Slide ini menjelaskan hasil pengujian uji tensile strength, di mana yang terkuat yaitu bioplastik dari keratin bulu bebek dan PVA plus gliserol karena ikatan antar molekulnya kuat atau hidrogen. Dan yang terendah yaitu dari bulu unggas plus gelatin dengan metode elektrospinning atau hasilnya tipis dan mudah sobek karena tidak dipadatkan. Gambar di atas merupakan tinjauan terhadap 30 jurnal yang menunjukkan bahwa formulasi atau jenis protein dan jenis aditif sangat mempengaruhi sifat fisik bioplastik. Dari grafik didapatkan, yang pertama, tensile strength tertinggi yang diperoleh dari berbasis keratin bulu bebek plus PVA dan gliserol, yaitu karena PVA memiliki banyak gugus hidroksil atau MnOH yang menggunakan ikatan hidrogen kuat dengan gugus amina MnNH2 atau karbonil MnCO. Dari keratin ditambah lagi dengan gliserol juga memiliki 3 gugus MnOH yang menciptakan jembatan hidrogen tambahan sehingga dapat memperkuat ikatan antar rantai polimer membentuk struktur semikristalin yang meningkatkan kekuatan tarik film. Yang kedua, nilai tensile strength terendah 0,4 MPa ditemukan pada film bulu unggas plus gelatin, yang mana di dalam penelitian ini ternyata menggunakan metode cetak berupa elektrospinning, yaitu metode elektrospinning menghasilkan film yang sangat tipis dan berpori sehingga tidak cukup kuat secara mekanik. Ditambah dengan distribusi polimer dan dalam film cenderung acak dan longgar karena elektrospinning tidak memiliki proses penekanan, pemadatan, atau pemanasan ulang yang bisa memperkuat ikatan antar rantai polimer. Selanjutnya yaitu hasil penelitian uji daya serap air. Dalam gambar grafik tersebut bisa dilihat yang tertinggi yaitu film dari limbah biji argan plus gliseron karena banyak gugus hidrofil yang menyerap air. Dan yang terendah film dari bulu ayam plus mikrokristalin selulos karena struktur kristalnya padat dan tahan air. Gambar di atas merupakan hasil tinjauan terhadap 30 jurnal mengenai pembuatan bioplastik untuk uji daya serap air. Yang pertama yaitu daya serap air selama 24 jam tertinggi 360% ditemukan pada film bioplastik dari limbah biji argan plus gliserol yang menandakan tingginya afinitas film terhadap air. Hal ini diakibatkan karena protein dari limbah argan kaya akan gugus polar seperti MnOH dan MnCOOH, dan gliserol sebagai plasticizer memiliki 3 gugus hidroksil yang sangat hidrofilik sehingga mudah membentuk ikatan hidrogen dengan air. Selain itu, struktur film juga tidak dapat karena gliserol meningkatkan fleksibilitas namun menurunkan kerapatan jaringan film sehingga air lebih mudah masuk. Yang kedua, daya serap air selama 24 jam yang terendah yaitu 1,5% ditemukan pada film bioplastik dari bulu ayam plus mikrokristalin selulos. Hal ini karena mikrokristalin selulos mengandung struktur min-1,4 glukopiranos dengan dominan kristalin tinggi sehingga sulit ditembus oleh air. Meskipun mengandung gugus MnOH, susunan kristalnya menyulitkan difusi air, menyebabkan film menjadi hidrofobik secara struktur. Ditambah lagi dengan keratin juga memiliki semi hidrofobik jika tidak dimodifikasi, yang dapat membuatnya semakin menurunkan daya serap air namun tensile strength sangat rendah. Selanjutnya yaitu hasil penelitian uji biodegradabilitas. Dapat dilihat dari diagram tersebut, yang tercepat yaitu 1 hari dari keratin yang diberi perlakuan plasma karena permukaannya dimodifikasi agar mudah diurai mikroorganisme.
dan yang paling lambat yaitu 84 hari. Campuran protein hewani atau bulu, kulit, tulang yang membentuk struktur kuat dan sulit terurai. Gambar di atas merupakan hasil tinjauan terhadap 30 jurnal mengenai pembuatan bioplastik untuk uji biodegradabilitas. Yang pertama, hasil uji biodegradabilitas menunjukkan bahwa sebagian besar bioplastik dapat terurai dalam waktu antara 1-84 hari, tergantung bahan penyusunannya dan struktur kimianya. Bioplastik dari keratin yang diberi perlakuan plasma terbukti paling cepat terurai, hanya dalam 1 hari. Perlakuan plasma ini mengubah permukaan bioplastik dengan membentuk gugus-gugus kimia aktif seperti MinOH, MinCOOH, dan MinNH2 yang membuat permukaan lebih mudah diserang mikroorganisme. Selain itu, karena tidak ada bahan tambahan pengikat atau cross-linker, struktur film menjadi lebih terbuka dan mudah terurai secara alami. Yang kedua, bioplastik yang dibuat dari campuran protein hewani seperti bulu ayam, kulit, dan tulang mengalami proses penguraian paling lambat, hingga 84 hari. Hal ini karena campuran protein tersebut dapat membentuk ikatan kuat antar molekul seperti ikatan disulfida dan hidrogen, sehingga membuat struktur bioplastik lebih rapat dan sulit diuraikan. Penambahan bahan pelentur seperti gliserol dan sorbitol memang membuat bioplastik lebih fleksibel, tetapi juga mengisi celah antar rantai polimer dan memperkuat jaringan apabila jika dipanaskan. Akibatnya, struktur menjadi lebih kuat dan kurang rentan terhadap penguraian oleh mikroorganisme. Selanjutnya, prospek penelitian ke depan. Yang pertama ada formulasi sesuai aplikasi atau kemasan kering, basah, dan pertanian. Dan yang kedua, kombinasi bahan yang lebih baik seperti keratin dan PVA atau nanoselulose. Yang ketiga, fokus pada kemasan ramah lingkungan yang bisa terurai dalam waktu sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, pengembangan uji karakterisasi menggunakan alat ilmiah untuk uji kekuatan, serapan air, dan degradasi. Kesimpulannya, bioplastik berbasis protein merupakan solusi alternatif yang ramah lingkungan untuk menggantikan plastik konvensional. Bioplastik dari protein bisa menjadi solusi ramah lingkungan pengganti plastik biasa. Hasil studi pustaka dari 30 jurnal menunjukkan bahwa bahan dasar dan bahan tambahan sangat mempengaruhi kualitas bioplastik. Kombinasi keratin plus PVA plus gliserol menghasilkan film yang kuat. Film dari argan plus gliserol menyerap air paling banyak, dan film dari keratin dengan plasma terurai paling cepat. Penelitian di masa depan perlu menyesuaikan formulasi untuk tiap aplikasi dan memperkuat pengujian agar bisa diterapkan secara luas. Itulah penjelasan saya mengenai review jurnal dengan berjudul penggunaan limbah protein dan aditif dalam formulasi bioplastik, peluang untuk pengemasan dan berkelanjutan. Terima kasih.